Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siva Fauzia. Saya dari kelas Karyawan E, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari kampus Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor. Baik, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang akhlak aswaja. Akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata akhlako yuhliku ikhlakon, yang berarti perangai, kelakuan, tabiat, watak, kebiasaan, dan kelaziman. Adapun secara istilah, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Dapat disimpulkan, perbuatan akhlak yaitu perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadiannya, dan perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Perbuatan akhlak juga perbuatan yang timbul dalam diri seseorang yang mengerjakannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. Dan yang terakhir, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguh-sungguh, bukan main-main atau sandiwara. Yang kedua, etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara istilah juga, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Tolak ukur dalam etika adalah akal dan pikiran manusia. Contoh dari etika yakni mengucap salam saat bertamu ke rumah orang lain, mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas, dan membuang sampah di tempat sampah, dan masih banyak contoh lainnya. Pengertian moral dari segi bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu mos jamaknya mores yang berarti kebiasaan. Moral diartikan sebagai ajaran tentang baik, buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya yang menyangkut berkenaan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Tolak ukur dalam moral yaitu adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Contoh dari moral yaitu selalu menghargai pendapat orang lain, berbuat baik, dan patuh pada orang tua. Memelihara hak orang lain, milik orang lain tidak boleh diambil, bahkan diminta karena itu bukan miliknya. Dan masih banyak contoh lainnya. Pengertian yang terakhir adalah pengertian dari susila. Dari segi bahasa, susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu su, artinya baik, dan sila artinya prinsip, dasar, atau aturan. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan beradab. Tolak ukur dari kesusilaan adalah hukum dan tradisi. Contoh dari kesusilaan adalah tidak mengambil barang orang lain, jujur dalam perkataan, perbuatan, dan membantu orang lain yang membutuhkan, berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan akhlak, etika, moral, dan susila terletak pada sumber yang dijadikan patokan untuk menentukan baik dan buruk, yaitu etika penilaian baik buruk berdasarkan pendapat, akal atau pikiran, dan pada moral dan susila berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat. Sedangkan akhlak, ukuran yang digunakan untuk menentukan baik dan buruk itu adalah Al-Quran dan hadis. Adapun persamaan dari keempat terminologi tersebut terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum atau nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruk. Secara rinci, persamaan tersebut terdapat 3 hal. Yang pertama, objeknya yaitu perbuatan manusia. Maksud ukurannya itu baik dan buruknya perbuatan manusia. Dan yang terakhir, tujuan membentuk kepribadian manusia. Selain itu, dalam pengkaji persamaan dan perbedaan akhlak, Rosin Anwar menjelaskan persamaan dan perbedaan tersebut dari asal kata, landasan, dan kedudukan. Menurutnya, ada beberapa persamaan antara keempat terminologi tersebut, yaitu yang pertama, etika, moral, susila, dan akhlak mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Dan yang kedua, etika, moral, susila, dan akhlak merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk mengukur martabat dan harkat kemanusiaannya. Jadi, semakin tinggi kualitas akhlak, etika, moral, dan susila seseorang atau sekelompok orang, semakin tinggi juga kualitas kemanusiaannya. Selanjutnya, konsep baik dan buruk dalam ajaran akhlak, etika, dan moral.
Standar yang baik dan buruk adalah Al-Quran dan hadis. Di mana ada konsep agama, maka disitulah ada standar baik dan buruknya. Dalam belajar itu ada fardu ain, fardu kifayah, sunnah, hal-hal yang berhubungan dengan akidah, fikih, tasawuf itu adalah wajib. Ada beberapa aliran untuk menentukan standar baik dan buruk. Yang pertama, aliran idealisme. Aliran ini memandang bahwa kebenaran yang hakiki tidak dapat dilihat melalui panca indera semata. Yang kedua, aliran ahli sunnah wal jamaah merupakan reaksi dari aliran Mu'tazilah yang menganggap bahwa dalam memecahkan persoalan hanya dengan filosofinya saja dan tidak dibandingkan dengan teologi sebelumnya. Dan yang ketiga, aliran tasawuf. Menurut aliran tasawuf, nilai baik dan buruk sesuatu itu bisa dilihat dari perasaan bahagia. Materi selanjutnya, landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam. Yang dimaksud dengan sumber ajaran akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela sebagaimana keseluruhan ajaran Islam. Dasar sumber akhlak adalah Al-Quran dan Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia semua. Materi selanjutnya, akhlak terhadap Allah dan Rasul. Akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak pada Allah itu hukumnya wajib. Sedangkan akhlak terhadap Rasul, berakhlak kepada Rasul adalah sikap dan perilaku terhadap Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam di muka bumi ini. Selain itu, manusia wajib mencintai dan mentaati apa yang diajarkan Rasulullah sebagai wujud kecintaan dan pengabdian diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi akhlak terhadap Allah, tingkah laku dan sikap dari manusia kepada Allah. Ada beberapa. Yang pertama, memuji Allah dengan penuh keyakinan. Kedua, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, perintah tawakal kepada Allah terulang dalam bentuk tunggal sebanyak 9 kali dan bentuk jama' sebanyak 2 kali. Semua didahului oleh perintah untuk melakukan sesuatu dalam konteks tawakal kepada Allah. Manusia harus mempercayakan diri kepadanya dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan yang telah direncanakan secara matang dan mantap. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah bahwa yang datang dari Allah kepada makhluknya hanya kebaikan. Yang keempat, beribadah hanya kepada Allah. Yang kelima, berdoa khusus kepada Allah. Berdoa artinya meminta sesuatu kepada Sang Pencipta agar apa yang diupayakan atau sesuatu yang diinginkan tercapai. Adapun diantaranya syarat-syarat ijabah doa seseorang oleh Allah adalah bersungguh-sungguh dalam memanjatkan doa, penuh keyakinan doanya diterima, berdoa khusyuk, memohon yang masuk akal, dilakukan secara ikhlas, menjauhkan diri dari hal segala yang dilarang oleh Allah. Yang keenam, zikrullah, yaitu ingat kepada Allah. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah, baik waktu lapang maupun waktu sempit, baik waktu sendirian maupun waktu bersama-sama, baik waktu sehat maupun sakit. Zikir yang disuruh dalam Islam tidak terbatas jumlahnya atau zikir yang sebanyak-banyaknya. Yang terakhir, bersyukur kepada Allah, yaitu menyadari bahwa segala nikmat yang ada merupakan karunia Allah dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semakin manusia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, berarti semakin kuat bukti manusia berakhlak kepada Rasul. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh manusia dari Al-Quran dan Sunnah, berarti semakin tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, yang berarti semakin tidak berakhlak kepada Rasulullah SAW. Sedangkan implementasi terhadap Rasul, yang pertama, taat terhadap Rasulullah SAW. Sebagai Muslim, maka wajib menaati Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Hal ini merupakan konsekuensi dari syahadat atau kesaksian bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah. Dalam banyak Al-Quran, Allah memerintahkan manusia untuk menaati Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada yang diiringi dengan perintah taat kepada Allah, sebagaimana firman-Nya artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW. Kisah surat An-Nisa ayat 59. Jika seseorang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, ia akan taat kepada Allah dan Rasul-Nya karena ia mengimani benar bahwa Allah
Sesungguhnya Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, menghidupkan sunnah bagi seorang muslim. Mengikuti sunnah atau tidak bukan merupakan suatu pilihan, tetapi kewajiban. Sebab mengenalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban yang harus ditaati. Mengenai kewajiban mengikuti Nabi dan menaati sunnahnya, serta mengikuti petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumnya." Yang ketiga, membaca sholawat dan salam sholawat adalah bentuk jama dari kata sholat yang berarti doa atau seruan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dimaksudkan mendoakan beliau semoga tetap damai, sejahtera, aman, sentosa, dan selalu mendapatkan keselamatan. Sholawat untuk Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan, baik yang hukumnya wajib dan sunnah muakkadah. Di antara waktu itu adalah ketika sholat di akhir tasyahud, di akhir kunut, saat khutbah seperti sholat Jumat dan khutbah hari raya. Setelah menjawab muazin ketika berdoa, ketika masuk dan keluar masjid, juga ketika menjemput nama beliau, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kaum muslimin tentang tata cara mengucapkan sholawat. Contoh akhlak terhadap diri sendiri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Kisah surat Luqman. Akhlak terhadap orang lain. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kisah surat Luqman ayat 18. Ayat tersebut mengisyaratkan agar berbuat baik dan sopan santun dengan sesama manusia, yaitu dilarang untuk memalingkan mukanya yang didorong oleh penghinaan dan kesombongannya. Akhlak terhadap anak. Adapun metode pendidikan akhlak terhadap anak, yang pertama metode keteladanan atau uswatun hasanah. Anak-anak memiliki kecenderungan atau sifat peniru yang sangat besar. Maka metode uswatun hasanah atau contoh teladan yang baik dari orang-orang yang dekat dengan anak itu yang paling tepat. Dalam hal ini, orang yang paling dekat kepada anak adalah orang tuanya. Karena itu, contoh teladan dari orang tuanya sangat berpengaruh pada pembentukan mental dan akhlak. Metode pendidikan yang pertama bagi anak adalah pendidikan keluarga. Anak-anak yang terlahir dari keluarga yang baik dan teratur tentunya akan mempunyai masa depan yang cerah, menjadi generasi yang baik, dan sebaliknya. Selanjutnya, akhlak terhadap keluarga. Ada beberapa sikap yang harus dimunculkan oleh setiap anggota keluarga. Di antaranya yang pertama tanggung jawab. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, bahwa keluarga sebagaimana halnya bangsa tidak dapat hidup tenang dan bahagia tanpa suatu peraturan, kendali dan disiplin yang tinggi. Kepincangan dalam menerapkan peraturan mengakibatkan kepincangan kehidupan. Memimpin rumah tangga adalah sebuah tanggung jawab, demikian juga memimpin bangsa. Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dituntut pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang kedua, kerjasama. Dalam konteks yang lebih besar, kepemimpinan suatu bangsa misalnya tidak mungkin mencapai sukses apabila langkah-langkah pemimpin daerah tidak searah dengan kepemimpinan pusat. Kepemimpinan di setiap daerah itu sendiri pun tidak akan berjalan mulus jika bertentangan dengan kepemimpinan atau langkah-langkah keluarganya. Dan dalam lingkup yang lebih sederhana, kepemimpinan keluarga tentu tidak akan berdaya jika tidak ditunjang kerjasama dari seluruh anggota keluarga itu sendiri. Dengan demikian, keharmonisan serta keteraturan dalam sebuah keluarga akan sukses jika didukung oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, disiplin. Dalam kehidupan berkeluarga, sikap kedisiplinan ini begitu penting. Untuk mendapatkan kesejahteraan, seorang kepala keluarga perlu memiliki sikap disiplin dalam mengatur waktu untuk bekerja, ibadah, istirahat. Demikian juga seorang anak untuk menggapai cita-citanya, dia harus rela mendisiplinkan diri dan waktunya untuk belajar, bermain, ibadah, dan istirahat. Tanpa kedisiplinan, keteraturan hidup susah tercapai. Yang kelima, kasih sayang. Di antara perasaan-perasaan mulia yang ditanamkan oleh Allah di dalam keluarga adalah perasaan kasih sayang. Seorang ayah rela bekerja keras mencari nafkah, tentu karena kasih sayang terhadap anak dan istrinya. Materi selanjutnya,
Akhlak murid terhadap guru. Di dalam Islam, guru merupakan orang yang berilmu yang harus benar-benar dihormati selagi apa yang disampaikannya sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Karena darinya kita dapat memperoleh ilmu yang tak terbatas. Dulu bahkan demi memperoleh sepotong hadis atau mencari ilmu lain, orang-orang rela melakukan perjalanan jauh demi dapat duduk di majelis ilmu dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, berbeda dengan sekarang. Adapun adab-adab terhadap guru yang perlu kita terapkan, yang pertama mendoakan kebaikan untuk guru. Balaslah kebaikan dengan kebaikan pula. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kebaikan guru adalah dengan mendoakannya. Jika bukan karena ilmu yang disampaikan oleh guru, mungkin kita masih dalam keadaan bodoh dan tidak tahu banyak hal. Rasulullah bersabda, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak membalasnya, maka doakanlah dia hingga engkau memandang telah mencukupi untuk membalas dengan balasan yang setimpal. Hadis Bukhari. Yang kedua, tidak menggaduh di hadapan guru. Bagaimana rasanya ketika sedang berdiri menyampaikan sesuatu, namun orang yang kita ajak berbicara malah mengobrol sendiri. Tidak enak bukan? Begitupun dengan guru, ketika mereka sedang menyampaikan sesuatu, maka dengarkanlah dengan seksama. Yang ketiga, menghormati hak guru. Guru juga memiliki hak-hak dalam mengajar, maka hargailah hak guru tersebut. Bukankah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama? Hadis Al-Bazzar. Adapun akhlak terhadap saudara, yang pertama menutup aib saudaranya. Orang yang menutup aib saudaranya akan dijamin masuk surga. Seperti sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang melihat aib saudaranya, lalu dia menutupinya kecuali dia akan masuk surga. Hadis Tabrani. Yang kedua, hak dan kewajiban Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan tidak halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam, yaitu mereka bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu berpaling. Tetapi orang yang paling baik adalah yang paling dahulu memberi salam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mendamaikan perselisihan. Perselisihan yang terjadi dalam pergaulan, persahabatan, dan pergerakan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Apabila terjadi perselisihan, maka harus ada pihak yang mau menengahi atau mendamaikan secara adil, sehingga kedua belah pihak yang berselisih dan bertikai dapat kembali berdampingan. Yang terakhir, memaafkan saudaranya. Memaafkan kesalahan saudaranya adalah salah satu dari akhlak yang utama, seperti halnya pesan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, "Ya Uqbah, maukah aku beritahukan tentang akhlak penghuni dunia dan akhirat yang paling utama, yaitu menyambung silaturahim terhadap orang yang memutuskan hubungan denganmu, memberi orang yang menahan pemberiannya kepadamu, dan memaafkan orang yang pernah menganiayamu." Hadis riwayat Hakim. Nah, itu dia teman-teman penjelasan tentang akhlak aswajah. Semoga teman-teman semua paham dan semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.